Aslan suka mobil-mobilan? Suka. Aslan mau $100 atau mobil-mobilan? Mau. Jangan dengarkan mereka. Aslan mau $100 atau mobil-mobilan? Mobil-mobilan. Aslan mau $200 atau mobil-mobilan? Mobil-mobilan. Aslan mau $300 atau mobil-mobilan? Mobil-mobilan. Bagus. Harta terkait dengan rizki. Boleh, silakan. Itu nempel. Alhamdulillah. Sebetulnya saya itu kalau mengajar, kenapa menulis sendiri, menghapus sendiri, bukan tidak ingin dibantu untuk dihapus. Tapi saya itu tahu mana yang harus saya hapus, mana yang tidak harus saya hapus. Sehingga saya tidak harus menulis ulang gitu. Hapus terus. Jadi fisik, niru, akal, harta. Rizki. Titip ya Pak. Quran surah ke-51 ayat 22, Quran surah ke-29 ayat ke-60, Quran surah ke-2 ayat 168, Quran surah ke-2 ayat 174, Quran surah ke-7 di ayat ke-96. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan pertama, masih ada waktu enggak? Itu. Dah ya. Saya pikir-pikir lewat 10 menit tadi kan. Dah kultum aja ya. Kuliah terserah antum. Baik teman-teman, cepat saja. Ya, sebelum kita ke sana, banyak uang nanti itu gimana caranya? Uang didapatkan, hidup nyaman secara material, fisikal, tapi hati nggak kosong. Oke, sekarang kita masuk dulu kepada konsep rizki dulu. Nanti dari rizki, kalau waktunya atau di waktu yang lain kita kaji lagi tentang bagaimana menyeimbangkan rezeki dengan 3 komponen tadi. Quran surah 51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah di mushaf. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, dan di langit dalam proses penetapan kita akan hidup di bumi. Rizqukum, rizki kalian itu sudah ditetapkan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan sesuai dengan durasi berkehidupan. Oke, nanti diterangkan oleh Nabi, wa yu'maru bikatsbi arba'in, saat nanti usia 4 bulan, maka Allah perintahkan malaikat datang untuk menetapkan 4 hal. 1 dari 4 ini bikatsbi rizkihi, ditetapkan kuota rizkinya sampai dia meninggal. Kesimpulannya, setiap manusia sudah ada kadar atau kuota rizkinya yang tidak akan tertukar. Putri bisa tertukar, menteri bisa tertukar, tapi rizki tidak akan pernah tertukar. Ya. Dulu kan ada sinetron Putri yang tertukar kan ya? Rizki tidak. Nah, ini doktrin pertama yang ditanamkan pada jiwa kita oleh Al-Quran. Anda kalau mau berusaha apapun, bekerja, kumpulkan uang, pahami yang pertama, uang bagian dari rezeki bukan? Saya ulangi, uang bagian dari rezeki bukan? Semua yang menghadirkan kenikmatan bagi kita itu disebut rezeki. Anak itu rezeki, suami, istri itu rezeki,
Nanti puncak rizki itu ketenangan, namanya sakinah. Ya, nanti ada 3 bagian, sakinah, mawaddah, satu lagi apa? Rahmah. Nah, sakinah kenapa didahulukan? Karena ketenangan itu nanti melampaui rizki-rizki yang sifatnya material. Contoh, ini yang perempuan dulu ya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga. 2 aja. Paham saya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sekarang paham kan? Nah. Oke. Udah balik lagi. Kembali ke uang tadi, ke materi. Karena rizki sudah diatur dan tidak akan pernah tertukar, maka norma pertama yang berlaku bagi kita selaku hamba Allah yang mukmin, perhatikan baik-baik. Yakinlah dengan kuota kita dan jangan pernah menyoal tentang kadar rizki orang lain. Jadi kalau sudah paham rizki kita sudah ada dan tidak akan pernah tertukar, maka jangan pernah terpikir untuk mengambil rizki punya orang. Karena kaidahnya kalau sudah tertata kadarnya tidak akan bertambah, nggak akan berkurang. Pas. Jadi kalau ada orang mencoba mengambil rizki punya orang lain dan hadir pada dirinya, tidak akan menambah rizkinya. Yang akan diterima oleh dirinya dan dikonsumsi itu hanya kuota dirinya saja. Contoh, dia mendapat dari hidup sampai meninggal cuman 1 miliar misalnya. Cumannya ini kadar untuk kemaslahatan dia. 1 M itu kadar yang jelas. Supaya dengan itu hidupnya baik, selesai tugas dunianya, dibawa pulang ke akhirat tanpa masalah. Dan ini dijadikan misteri, gaib sifatnya. Sebab untuk mendukung manusia supaya semangat mencarinya. Kalau diberikan informasinya berapa kuotanya, nggak akan semangat hidup. Mbak misalnya rezekinya 1 miliar. Sore ini udah ngambil 999.999.000 rupiah. Tinggal 1.000, apakah mau datang ke kajian? Tidak. Di kamar, astagfirullah. Pingsan, datang teman, bawa minuman, baru 1 sedot 1.000 meninggal. Nih, dibuat rahasia. Nah kalau ngambil punya orang, misal ada orang korupsi. Ada yang terpikir korupsi. Ngambil misalnya punya orang 100 miliar. Ini hanya melelahkan diri saja. Sebab ketika ngambil punya yang lain, yang akan dia konsumsi tetap kadar rizkinya saja. Cuman 1 M ini. Makannya tetap segitu. Minumnya segitu. Sampai dapat 1 M meninggal. 99 yang gak akan pernah didapatkan. Hanya nafsunya saja. Kumpulkan, hitung, pengen nambah. Sampai meninggal, yang kepake cuma ini saja. Dan ini diajarkan di Quran. Kenapa nanti turun ayat-ayat tentang jangan mencuri, jangan menipu, jangan merampok, jangan kurangi timbangan. Dan hukumnya haram kan? Apa artinya haram? Ya. Jika dikerjakan, kalau ditinggalkan, ya itu fikih ya, tidak jadi. Haram itu seakar dengan kata hurmah, artinya hormat asalnya. Hormat itu dari bahasa Arab. Kenapa muncul hukum haram? Bukan ingin membatasi ruang gerak kita, tapi menjaga kehormatan kita. Jadi filosofi hukum haram itu kenapa dilarang? Supaya menjaga diri kita tetap tampil terhormat. Sebab kalau dikerjakan itu runtuh kehormatan kita. Allah punya sifat sayang, tidak ingin hambanya runtuh kehormatannya. Kalau ada orang korupsi, runtuh kehormatannya. Begitu dikembalikan, kan hukum akan berkata, kembalikan kepada yang pemiliknya. Dia korupsi sampai 100 miliar, kuota dia cuma 1 M. Kena kemudian sama KPK, kena TPPU, yang rusak kehormatan dirinya, keluarganya, anaknya sedang sekolah. Tolong teman-teman yang pejabat, yang pebisnis ya, tolong pelajari satu fikih yang sangat penting. Ada dosa-dosa itu yang sifatnya extraordinary crime. Yang kalau dikerjakan, bukan hanya pelakunya, tapi berdampak pada keluarganya. Saya sampaikan materi ini di pemerintahan, di kehakiman, di kejaksaan, dan turunannya. Kalau satu orang terfikir berbuat maksiat seperti korupsi, tolong fikirkan keluarganya. Taruh foto anaknya tuh di kantornya. Karena yang kena pasti keluarganya itu. Anak yang tanpa salah tiba-tiba dibully sama temannya. Bapak kamu koruptor ya? Depresi.
keluarga sulit. Nah, tolong pahami itu ya. Nah, balik ke sini, kalau sudah mengerti tentang ini, teman-teman gak usah bertindak kriminal. Untuk apa merusak? Saya sedih waktu di Indonesia mendengar berita ada satu korban jiwa meninggal di Jepang. Kan? Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kecil, dan itu orang tua gitu. Apa yang didapatkan? Apa menambah maslahat? Tidak. Mengangkat kehormatan? Tidak. Dan yang runtuh itu bukan hanya personalnya, sebangsa kita muncul tuh. Orang Indonesia berbuat seperti ini gitu kan. Tapi dasar berpikirnya bukan ke situ. Dasar berpikirnya adalah boleh jadi karena belum memahami teori tentang rizki. Jadi kalau bisa ditempuh dengan cara yang baik, kenapa menempuh dengan cara yang tidak baik? Di orang-orang yang paham tentang rizki sudah teratur, kuotanya sudah ada, tidak akan mungkin mengambil punya orang lain dan tidak akan pernah merasa iri hati dengan pendapatan orang. Amanah mande berdampingan dengan restoran ibu kandung. Walaupun dua-duanya bayar. Sumatera itu luar biasa. Ada yang satu bikin restoran pagi sore. Temannya mau bikin sudah ada, dia bikin siang malam. Satu lagi datang, dia lihat oh sudah ada pagi sore siang malam, dia buat begadang. Amanah mande buat restoran, ibu kandung buat restoran. Datang ke sini 50 orang, ke sini 5 orang. Normalnya iri enggak? Kan? Orang yang enggak paham hukum ini dia akan berkata, gimana dia bisa dapat itu ya? Gimana cara menjadikan dia sepi yang saya ramai? Maka mulai disusun hal-hal yang tidak elok untuk dilakukan. Nah, pemahaman tentang kadar rezeki ini membuat kita paham bahwa kuota sudah diatur, tinggal bagaimana cara memahami dan mencarinya. Maka solusinya cepat, saya agak cepat ke ayat berikutnya. Teman-teman saya kesini dulu ya. Jangankan manusia, hewan juga sama. Ya Anda bayangkan, hewan yang tidak dihisab, rizkinya Allah tetapkan. Apalagi kita yang manusia. Coba lihat di Quran surah 29 ayat ke-60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Belajarlah kepada hewan-hewan melata yang merayap, yang kesulitan bahkan mustahil dapat rizkinya, tapi Allah antarkan untuk mendapatkan rizkinya. Contoh gampang, masih ingat lirik orang tua kita dulu tentang cicak dan nyamuk? Cicak bagaimana bergeraknya? Makanannya apa? Nyamuk bagaimana bergeraknya? Oke, gunakan akal kita untuk mencerna. Masuk akal enggak? Hewan yang merayap tak bisa terbang, makanannya makhluk yang bisa terbang. Dan beruntungnya cicak, nyamuk tidak diberikan akal walau sedikit pun. Kebayang nggak kalau nyamuknya punya akal? Cicak, gitu. Oke? Tapi poinnya bukan itu. Lihat orang tua kita tanpa dalil, tanpa ceramah, cuma membuat lirik. Cicak, cicak diam-diam. Allah hanya perintahkan pada cicak, merayaplah walaupun diam-diam. Oke? Merayaplah walaupun, dan dia pun merayap. Ketika dia merayap, lanjutkan, datang seekor, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Bagaimana nyamuk bisa mendatangi cicak? Karena cicak menunaikan perintah Allah, merayap walaupun diam-diam. Aku datangkan nyamuk padamu, bukan engkau mendatangi nyamuk. Setelah itu, silakan. Jadi saya mau katakan, binatang saja, hewan saja, kalau mengikuti hukum Tuhan, hukum Allah, rizkinya dapat. Apalagi manusia. Nah tadi Allah katakan, rizkinya ada di mana? Wa fis samai, ini, rizki ada di mana? Lupa, jenis yang keempat nih. Di langit, dan di langit rizki telah ditetapkan. Kita hidup di mana? Bumi. Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Sekarang kita di mana? Di Jepang. Kan? Ini Jepang, ini Indonesia, ini Amerika misal saja ya. Ini yang lainnya dan sebagainya. Wa ma tu'adun, dan aku janjikan untuk diturunkan. Maka turunlah ayat membimbing kita bagaimana mencarinya supaya tadi uang yang ada ditebarkan, materi yang ada ditebarkan kita dapatkan dengan mudah.
maka dibuatlah 3 cara yang cepat. 1, mohon izin ya, saya menguraikan ini dengan cepat nanti karena waktunya sangat pendek tersisa. Quran surah 2 ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang menyebar di muka bumi ini. Kulu, dapatkan kebutuhan dirimu. Itu menggunakan pendekatan sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Diterjemahkan makanlah, kebutuhan pokoknya kan makan kan? Para suami kalau ditanya, papa mau kemana? Mencari sesuap nasi gitu kan? Padahal yang dicari kan rice cooker ya, dengan pakaian, dengan semuanya. Ya, kulu, ayo engkau bergerak, bekerja. Ayo teman-teman Kensuse, kalau Anda berpikir mencari jalan ibadah lewat harta, maka kerja yang benar. Amanat Qur'annya, kalau pengen kaya, ya kerja. Jelas ya? Kerja. Mimma, min plus ma, menunjuk sebagian. Dari berbagai tempat fil ardi, di bumi ini, yang mampu kamu jangkau. Masnya dari mana yang pakai sarung? Magelang nih Bundi? Dukun? Aduh. Beliau dari Magelang. Perhatikan, Magelang masuk bagian bumi kan? Betul kan? Oke. Magelang nggak ada, mimma fil ardi, nggak ketemu di Magelang, cari Jogja. Nggak ketemu di Solo, di Jogja geser Solo. Nggak ketemu di Solo, ke utara, nyebrang dulu ke Semarang. Dari Semarang geser lagi ke Demak, geser lagi ke Kudus, geser lagi nggak dapat ke Rembang, geser ke Lasem, geser ke Tuban, ke Gresik, ke Surabaya, nggak ketemu di Jawa Timur, Jawa Tengah tak ada, Jawa Timur, Jawa Barat, nggak ketemu di Jawa, ke Sumatera, nggak ketemu di Sumatera, Kalimantan, nggak ketemu di Asia Tenggara, Jepang. Silahkan. Yang paling menarik, perhatikan, balik ke Quran surah 29 ayat 56 sebagai bonus. Ya ibadiyalladzina amanu, hei hambaku yang masih yakin denganku, inna ardi wasi'ah, bumiku luas. Kau mau kemana aja silahkan. Jadi kalaupun Anda sudah ada di sini, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi cara bekerjanya itu bukan sekedar kerja. Kalau cuma kerja, maaf ya, yang belum beriman pun banyak yang kerja. Di Jepang banyak. Lantas apa bedanya iman Anda dengan orang yang belum beriman? Bedanya ada di mana? Maka datanglah ketika hadir. Oke, saya Kensuse hari ini datang. Saya pelajar pengen kerja, nggak ada masalah. Tapi niatkan semua itu sebagai ibadah kepada Allah. Bagian itu dulu. Lalu yang selanjutnya apa? Mimma fil ardi, di tempat yang engkau mampu jangkau. Sekarang Anda ada di Jepang. Halalan, 1. Carilah itu pertama dengan cara yang legal. Patuhi hukum yang berlaku di tempat kita berada. Di Indonesia, hukum Indonesia. Di Jepang, hukum Jepang. Jangan bawa hukum Indonesia ke Jepang. Kecuali hal-hal yang irisannya berkesesuaian. Maka halalan, kerjakan dengan cara yang halal. Halal di sini 2, ketentuan syariat dalam agama. 2, ketentuan negara tempat kita menetap. Kalau berbenturan agama dengan negara, bagaimana? Biasanya berbenturannya nggak langsung, cuman disifat saja. Misal, kerja di sini terbuka kan? Ya, ada jualan minuman keras. Ada kan? Makanan yang haram, ada kan? Hukum negara boleh, hukum agama bisa berbeda, kan? Maka bagaimana mengkompromikan 2 itu? Nanti ada kaidah. Kalau ada yang di luar itu bisa didapatkan, cari itu. Karena rezekinya tadi sudah terukur, nggak akan tertukar. Ya, biasanya ujiannya begini, yang ini gajinya kecil, yang ini gajinya besar. Pilih mana? Besar tapi haram, kecil tapi halal. Udah, jangan mikir yang ketiga, itu dulu. Kalau Anda sudah lulus pada yang pertama ini, Anda akan diberikan yang tanpa batas, tanpa hitungan. Dan semua halal. Nah, ini yang menarik nanti akan dilewati. Jadi, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Ketika sudah sampai di Jepang, Pak KBRI berikan pendampingan, Pak Iqbal. Apa hukum-hukum di Jepang ini, aturannya apa saja yang harus dipatuhi. Setelah itu teman-teman kompak asosiasinya. Yuk kita bareng-bareng yuk, bikin komunitas, saling support, saling dukung. Lalu tempuh dengan cara yang terbaik, thayyiban. Cara yang baik, yang terbaik. Kalau Anda kerja di bidang A, ada teman-teman yang lain termasuk orang Jepang, Anda jadi yang terbaik.
Anda kuliah di kampus mana, kalau ada orang-orang masuk situ, Anda jadi yang terbaik. Jadi kalau orang sudah punya rencana dan pencapaian yang akan dia dapatkan, Anda bikin satu tingkat di atas itu. Itu Prof. Kita orang Indonesia, Jepang, Cina, macam-macam riset. Quran mengatakan di semua tempat riset itu jadi yang terbaik. Kalau ada orang di atas kita satu langkah, kita bikin 2 langkah di atas itu. Ya, selalu begitu. Nah nanti kalau sudah bisa seperti itu, petanya ada, jadi yang terbaik, caranya legal, maka ditawarkan bagi yang kedua. Itu aturan masih umum. Orang Islam, non-Muslim pun masih bisa melakukan yang sama. Karena pembukanya, ya ayyuhan nas. Saya tanya pada Anda, yang di kampus-kampus di Jepang sini, ada enggak? Maaf ya, yang non-Muslim yang hebat? Yang pintar ada? Yang terbaik ada? Orang Jepang teratur enggak? Disiplin enggak? Rapi enggak? Apakah semuanya Muslim? Kenapa? Karena aturannya umum. Sekarang tanya balik sama Allah, ya Allah, apa manfaat iman saya kalau begitu? Kalau nggak ada perbedaan dengan yang belum beriman. Maka turun ayat selanjutnya, yang ini. Quran surah 2, ayat 172. Ayat 172, koreksi ya, tadi 174 tertulis ya. 172. Dari nas, jadi iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya akan berhenti di sini. Lihat baik-baik. Sekarang perhatikan ya. Ada sesuatu yang istimewa di sini. Kadang-kadang ya hidup itu seperti itu. Saat kita butuh, dia tidak ada. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ya, sekarang lihat sini. Ya ayyuhan nas. Saya buat di sini ya ayyuhan nas. Hai manusia. Ini manusia. Lihat yang Quran surah 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Saya tulis lagi ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini yang menariknya di sini nih. Kulu mimma fil ardi. Lalu kita dapatkan 2. Oke. Halalan thayyibah. Fokus. Yang di sini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Oke. Ada yang beda nggak? Ada yang beda? Sekarang lihat sini. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Umum mencakup yang Muslim, yang non-Muslim, semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Kalau dia mau bekerja keras dengan cara yang legal dan berusaha jadi yang terbaik, dia sukses. Jadi jangan salahkan orang lain dan jangan salahkan Tuhan. Ya Allah, kenapa dia sukses? Ditanya balik, kamu kerja nggak seperti dia? Kamu serius nggak seperti dia? Kamu kerja keras nggak seperti dia? Karena hukumnya universal. Tapi kalau kita tanya balik, ya Allah, apa beda iman saya dengan dia? Saya sudah beriman, saya yakin dengan engkau, dengan dia yang belum beriman. Pembedanya apa? Maka turunlah ayat yang selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang menyatakan beriman. Lintas segala hal. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dekat, jauh. Perhatikan ya. Ya disebutkan 361 kali untuk menunjukkan panggilan umum. Yang dekat, menengah, jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan hukum, haknya mengingatkan, tanbih. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Kalau diterjemahkan begini, hei semua tanpa kecuali yang merasa beriman. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dimanapun kau menetap. Merasa jauh dariku, dekat atau menengah. Sepanjang kau merasa punya iman, aku kuatkan, aku ingatkan kalian. Kulu, walaupun sudah beriman, tetap kerja.
Jadi jangan diharapkan kalau beriman itu langsung turun dari langit yen. Ya, gak mungkin, tetap kerja juga. Lalu bedanya apa? Perhatikan kalimatnya. Kalau kerjanya pakai iman, bukan hanya dengan fitrah kemanusiaan, maka yang pertama halalnya dibuang oleh Al-Quran. Yang ini kerjanya tidak pakai iman, masih umum, halalnya masih ada. Yang ini halalnya hilang. Kenapa halalnya hilang? Karena orang yang kerja pakai iman, imannya secara otomatis langsung menuntun ia pada yang halal. Jadi orang beriman itu gak akan pernah kepikiran yang haram. Kalau bekerja masih pakai iman, tidak akan mencari yang dilarang. Kalau suami hidup dengan iman, tidak akan mencari yang dilarang. Kalau istri bekerja pakai iman, tidak akan pernah mengecek status suami orang. Enggak, ini contoh ya, maaf. Ini syaratnya dulu, Allah tanya balik, benar nggak beriman? Jangan-jangan beriman, tapi masih berpikir mencari yang haram. Nah itu imannya belum fungsi. Nah kalau benar kerjanya pakai iman seperti ini, mencari yang halal saja, memang awalnya agak berliku. Tapi perhatikan, ma razaqnakum, kalau engkau cari pakai iman, aku yang dekatkan rizki kepadamu, bukan engkau yang kelak sulit mencarinya. Kalau sudah imannya aktif, Pak, Ibu, teman-teman, kalau sudah aktif, itu bukan kita yang sulit, Allah yang dekatkan rizkinya. Nih. Dan menariknya begini, dijamakkan thayyibnya menjadi thayyibat. Caranya lebih baik, lebih unggul, berkahnya lebih banyak. Di antara makna thayyib itu berkah. Maksudnya apa? Walaupun dapatnya sedikit, tapi berkahnya dijadikan banyak. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, ada orang dapat uang banyak, tapi karena kosong hatinya, ini nggak dapat, imannya kosong, jadi selalu ingin banyak. Akhirnya dia tersiksa dengan pekerjaannya. Berangkat gelap, pulang gelap, cuman ngitung, tambah, kepake enggak? Dan apa yang dikonsumsi, itu hanya yang diinginkan, belum tentu yang dibutuhkan. Beli mobil cuma buat difoto. Dipakai enggak? Baju dikumpulkan. Mau makan, ya. Nasi goreng, pengen nasi goreng tapi di Jepang. Tinggalnya di Magelang, kan? Pengen sate Senayan, ayo udah berangkat aja sekarang, nanti sore pulang lagi. Makan sate aja ke Senayan. Itu keinginan. Beda dengan yang ini. Walaupun awalnya dia dilatih untuk mendapatkan keberkahan dulu, belum banyak dulu. Kerjanya pakai iman mungkin, maaf ya, dapatnya yang ini misalnya, misal ini 1 juta yen, yang ini misalnya 100.000 yen. Yang pakai iman 10.000 yen, misal saja. Tapi berkahnya Allah tambahkan. Apa itu berkah? Segala yang dicukupkan untuk kebutuhan kita. Jadi nanti oleh Allah dikondisikan, nafsunya ditekan, yang dibutuhkan itu yang diberikan. Dan yang hebat begini, kadang-kadang itu nggak kita pakai begitu butuh Allah antarkan. Karena janjinya ma razaqnakum. Saya punya teman dari Sumatera Barat. Ya. Dan beliau punya waktu yang sedikit persis seperti sekarang, waktunya sedikit lagi. Dengan saya ke Tripoli, ke Libya. Ibunya memberikan $50 sebagai bekal. Itu pun mencarinya luar biasa. Perhatikan keberkahan ini. Yang lain temannya ada yang bawa 5 juta, 10 juta, $1.000, dan dia $50. Begitu dapat, dia bilang, Adi, saya ingin ganti $50 ini dengan menghajikan mak saya. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Dia sekolah, kuliah, makan, dan seterusnya. Sampai lulus, $50 itu saking berkahnya, nggak kepake selama 4 tahun. Pulang, dapat rezeki tambahan, betul-betul menghajikan ibunya, dan 50 itu dikembalikan. Kalau kita berangkat pakai iman, walaupun dari mulai kita bekerja, Allah akan antarkan orang-orang baik memfasilitasi pekerjaan kita. Dan situlah keindahan iman kita akan terasakan. Yang paling dahsyat,
Ini yang ketiga. Belum kita minta, kebutuhan sudah disediakan. Teman-teman, saya praktekkan yang ketiga ini hanya untuk tahu kenikmatan Quran. Karena betul-betul saya cinta Quran tuh dari ayah meninggal tuh ditanamkan betul. Hanya untuk menikmati kecintaan pada Quran, saya praktekkan yang ketiga ini. Sampai hari ini demi Allah saya katakan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, hampir nggak pernah beli. Ini mau berangkat, peci saya kotor yang putih. Begitu mau berangkat, ada lagi yang baru. Ini yang paling menarik, kacamata. Setiap ada model baru, datang. Kalau cuma datang nggak apa-apa, tapi kalau tahu ukuran mata saya kan nggak bisa ditiru. Ini kan minus dan silindris Pak Bu. Jadi kalau saya buka ini sama semua. Makanya khusus kajian ibu-ibu saya buka. Ya, kenapa? Supaya yang cantik itu tetap istri saya. Pakai lagi ya. Balik. Ini sama jam sampai sepatu. Gitu. Saya dari bandara ke sini dijemput juga, bukan mobil saya. Enggak, mau saya katakan sampai hari ini teman-teman. Sampai hari ini. Dan dunia dibuat kecil gitu. Jadi seakan-akan tuh kecil. Dan itu pun membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan bagian yang terakhir ini? Nanti ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Bahkan diabadikan ayatnya di Quran. Itu karena waktunya habis, kita akan pelajari lagi di pertemuan yang berikutnya. Oke. Jadi saya simpulkan dulu. Nanti baca sendiri ya, Quran surah 7 ayat ke 96. Nanti baca sendiri. Nanti ada yang kerja biasa nggak pakai iman, ada kerja pakai iman, yang terakhir pakai iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kesimpulannya satu, kenapa ada orang sukses tapi hatinya kosong? Boleh jadi saat dia bekerja dia hanya mengisi 2 ruang dalam 3 bagian dirinya untuk kebutuhan intelektual dan fisiknya saja. Tidak seimbang dengan kebutuhan spiritualnya. Sedangkan kita makhluk yang diciptakan dengan 3 unsur pokok. Semua butuh makanan, semua butuh minuman. Fisik butuh makan, kalau tidak lemas, sakit, meninggal. Pikiran butuh makanan, kita baca, kita sekolah, kita belajar. Tapi jangan lupa, roh pun butuh nutrisinya, butuh makanannya. Maka teman-teman yang Kensusei yang lainnya, silahkan beraktivitas, tapi tolong seimbangkan 3 bagian ini. Waktunya sholat, sholat. Karena Allah yang paling tahu tentang kebutuhan roh kita. Kalau sedang gelisah, itu penyakit hati, bukan pikiran. Itu hati. Maka buka mushaf, baca Quran. Yang hebat, Anda baru buka, itu kadang-kadang buka acak keluar ayat sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tenang. Masuk masjid, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Itu untuk mengisi kekosongan hati. Tapi saat yang bersamaan, syukuri apa yang Allah berikan pada kita. Kalau sudah sukses, jangan tinggalkan sholat, berbagi dengan harta, dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, semua kita akan pulang. Saya ulangi, semua kita akan pulang. Maka ketika Quran bertanya, fa'aina tadhabun, setelah engkau paham, akan engkau bawa kemana misi hidupmu? Maka turun jawaban di Quran, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku tekadkan, aku akan menata hidupku lebih baik untuk persiapan pulang menuju Tuhanku, supaya aku mendapatkan pencerahan dan kebaikan untuk dunia dan akhiratku. Saya hanya bermohon, mudah-mudahan yang sudah ada di sini, yang terkumpul, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dalam hidup, dalam aktivitas. Dan terakhir sebelum berdoa, teman-teman, saya menyayangi Anda semua, dan saya menyikapi semua yang belajar itu sebagai keluarga. Karena itu, kalaupun ada waktu, kesempatan, saya datang. Dan tidak perlu repot ya. Artinya kalau saya datang, insya Allah kami berangkat sendiri, dengan tim juga dengan teman-teman. Ya, ada kemampuan tiket, kita berangkat, kita beli sendiri untuk pulang sendiri. Anda nggak usah repot, yang penting saya senang Anda mau belajar, saya sudah senang. Jadi pada panitia, nggak usah repot-repot ya, jangan nyiapkan apapun, jangan ngasih amplop, jangan ngasih apa-apa. Saya datang ini sebagai tugas saya. Tugas saya Allah tugaskan untuk mengajar. Karena itu saya sudah selesaikan. Sekali lagi, saya datang, sudah mengajar, menulis, menghapus sendiri, bantuin dikit. Dan jadi hisab saya sudah enak. Kalau saya ditanya apa yang kamu kerjakan di Jepang, ya Allah, saya sudah berikan segalanya, dan itu kembali kepada teman-teman untuk mengamalkannya. Jika saya sudah datang ke sini dan tidak meminta apapun pada Anda kecuali menjadi pribadi yang lebih baik, dan belum cukup itu menyadarkan kita untuk jadi baik, mumpung saya masih di sini sampai besok pulang,
tolong tunjukkan dengan cara apa lagi kita mesti belajar supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon segenap kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini mengikuti kajian ini, maka mohon jangan biarkan ia pulang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang membawa kegelisahan, maka jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit di antara kami, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, mohon ringankan dan hilangkan kesulitannya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lanas salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang memiliki harapan, permohonan tersembunyi dalam relung hati yang paling dalam, selama itu baik untuk dunia akhiratnya, mohon kabulkan dengan pengabulan yang Engkau sukai. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami saat ini membangun kekeluargaan yang saling memperhatikan dan mencintai di antara kami dalam kebaikan. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khaffif 'anna hisabana wa kaffir 'anna sayyi'atina fi ailatina wa fi auladina wa fi azwajina. Ya Allah, mohon hilangkan sifat-sifat pada diri kami yang melekat yang kurang baik. Gugurkan kesalahan-kesalahan pada diri kami yang membuat kami ingin menjadi semakin lebih baik. Dan mohon ampuni dosa kami dalam keluarga. Jika ada anak yang kurang baik karena orang tuanya, kami mohon ampun kepadamu. Jika ada orang tua yang kurang baik karena ulah anaknya, kami mohon ampun kepadamu. Allahumma ya arhamar rahimin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, mohon hilangkan sifat-sifat kurang baik pada hati kami. Jadikan jiwa kami bersih, bergaul dengan baik, dan menjadi hamba-hamba yang lebih baik setelah ini. Ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Ya Allah, setelah meninggalkan kajian di ruangan ini, jika terbuka lembar kehidupan yang baru untuk kami, bimbing kami untuk membuka lembaran kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Dan bila pun hari ini adalah hari kami untuk kembali kepadamu, mohon jadikan hari ini husnul khatimah untuk kami. Khaffif hisabana lakuna kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon dalam sakaratul maut kami, ringankan lisan kami untuk berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan panggilanmu yang indah, hei jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha denganmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadi hambaku yang baik, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya Allah, nawwir qubura walidina wijiwarina wa ikhwatina ya Allah lamwat. Jika ada satu di antara kedua orang tua kami telah meninggalkan kami, maka mohon ya Allah, anugerahkan cahaya di alam kuburnya, dan beri kami kemampuan untuk berbuat baik, beramal dengan karya kami yang menjadi jariyah yang menerangi kehidupan mereka di alam sana. Allahumma rabbana alif baina qulubina wahfad biladana Indonesia waj'alhu baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, lembutkan hati kami dan orang-orang sekitaran kami, berikan hidayah pada tetangga kami, teman kami di sekolah, di pekerjaan, di Jepang ini ya Allah, agar mampu mengenal Islam. Dan mohon jaga negeri kami Indonesia, satukan, jauhkan dari perpecahan, dan beri kami kemampuan untuk memakmurkan negeri kami sebagai amanah darimu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk disampaikan. Anak-anak ada berapa di sini? Yang anak-anak kecil? Ya? 90-an. Oh, mudah-mudahan. Kamu sini. Sini. Luar biasa. Ayo, berikan tepuk tangan. Boleh dibantu? Bantu Mas. Di pangkus sedikit. Makasih Pak. Maksudnya. Baik, kita tos dulu. Nah, give five. Yang kencang. Wah.
Siapa namanya? Aslan. Aslan. Aslan mau jadi apa? Aslan suka mobil-mobilan? Suka. Aslan mau $100 atau mobil-mobilan? Mau. Jangan dengarkan mereka. Aslan mau $100 atau mobil-mobilan? Mobil-mobilan. Makanya. Aslan mau $200 atau mobil-mobilan? Mobil-mobilan. Bagus. Aslan mau $300 atau mobil-mobilan? Mobil-mobilan. Bagus. Nanti beli mobil-mobilan ya. Nah. Ya. Tuhannya namanya siapa? Allah. Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Masya Allah. Tambahin. Udah nanti habis nih. Dan sini, duduk sama Ustaz. Ada lagi yang lain? Baik, tawakal aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hidayat atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi berkah untuk Ustaz juga insyaallah dan kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit sesi dokumentasi dan penyerahan cindera mata dari pihak KMII dan KBRI dan IPTIJ mungkin ya akan diwakili oleh Pak Andi Hidayat kepada Ustadz Adi Hidayat. Mungkin bagi panitia tim dokumentasi mohon dikondisikan juga. Di sini mungkin kelihatan ya.